Guys, coba infoin ke gua lagi mencari orang hilang yang mungkin setelah pemecatan Indra Syafri orang-orang ini hilang nih, seperti Toel, Akmal, semacamnya lagi. Pokoknya kalian tahu lah siapa yang gua maksud. Pada kemana? Setelah dipecat nih nggak nongol nih, nggak ada bahan lagi loh, hah? Lu nggak punya bahan lagi. Ya gua nggak tahu lah target selanjutnya yang akan mereka cari tahu masalahnya, cari tahu ini segala macam. Gua nggak tahu siapa lagi. Mengingat Sintayong udah keluar, Indra Syafri udah out juga, yang tinggal ada Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Gua nggak tahu mereka masih nyari kesalahan dari pelatih yang sekarang ini juga. Gua nggak tahu, mungkin bisa jadi kan. Kalau nggak gitu kan nggak ada nyari panggung kan gitu. Panggung kagak ada, viewers kagak ada, ya cuan kagak ada masuk gitu. Ya mungkin dari teman-teman semua kalau ada yang melihat kabarin ke gua mau nanya. Ya kita sih berharap mereka tetap kritis gitu kan. Tidak hanya ke Sintayong sebagai mantan pelatih, tapi ke pelatih yang sekarang juga. Harusnya mereka lebih kritis lagi gitu, karena targetnya bukan main-main. Harapannya kita sebagai supporter kan seperti itu. Ya ini hanya harapan saja. Ditanya soal bayaran ke STY, lihat reaksi Erick Thohir. Tuh, lihat reaksi Erick Thohir awal-awal. Reaksinya marah-marah atau seperti apa? Kayaknya tidak deh. Karena mungkin si Pak Erick Thohir sudah bayar itu. Tunjangan-tunjangannya coach STY, semua uang-uangnya dia yang katanya belum dibayarkan sama PSSI itu kan sudah dibayarkan. Awalnya tadi tuh kayak agak sedikit tinggi ya, tapi kemudian dia menenangkan diri dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya bahwa dengan tegas PSSI tidak mungkin kaget ketika ditanya sama wartawan tuh Pak Erick kaget itu. Sudah menyelesaikan, di garis bawah ya, menyelesaikan semua urusan kontrak bayaran Coach Sintayong, bahkan asistennya Coach Sintayong juga gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, ada perasaan yang mungkin kita lihat, ada ekspresi yang agak tinggi dari seorang ketua umum PSSI dan juga Menteri BUMN ini guys. Kalau dari kita merasa sudah selesai, kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan bulan Januari, bonus semua, ya kan? Bahkan asisten coach yang kontraknya bulan Desember itu kalau tidak salah saya cek lagi. Pak Erick Thohir bilang ya PSSI ini punya harga diri lah, tidak mungkin buat sesuatu yang di luar kendali. Nah itu yang kita harapkan supaya jangan sampai ada masyarakat yang berpikir negatif lah dengan PSSI. Karena kita tahu sekarang PSSI lagi di atas angin lah. Yang kita harapkan dari PSSI semoga kedepannya lebih ya bagus lagi dan ya, sepak bola kita lebih maju lagi lah. Jay Itzes kemungkinan bakal kehilangan ban kapten timnas Indonesia. Joy Palupesi disebut-sebut jadi kandidat kuat buat ngegantiin Itzes karena faktor pengalaman dan kedekatan sama Patrick Kluivert. Palupesi udah pernah jadi kapten di 3 klub Eropa, Heracles Almelo, Groningen, dan Lommel SK. Umurnya juga udah 31 tahun, lebih dewasa dibanding Jay Itzes yang baru 24 tahun. Dari segi kepemimpinan bisa dibilang lebih matang. Klik video gue kalau menonton aksi timnas. Palupesi pernah dilatih Kluivert di FC Twente U21, jadi kemungkinan ada faktor kedekatan yang bikin Kluivert bakal lebih percaya ke dia buat mimpin timnas di laga-laga besar. Tapi kalau gue sih masih lebih milih Jay Itzes ya, karena dia punya leadership yang udah kelihatan jelas di lini belakang. Kalau menurut kalian gimana nih? Mau Joy Palupesi ke, mau Jay Itzes ke, siapapun yang kapten ya sah-sah saja. Selagi dia bermain untuk timnas ya jadi kapten ya fine-fine saja sebenarnya. Tapi kalau kita omong si Joy Palupesi ini, dia pernah main satu tim dengan Denny Lansat yang sekarang tuh jadi asistennya si Patrick Kluivert itu. Ya sekarang dia jadi asistennya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pernah latih dia di Eredivisie teman-teman. Sekarang dia sudah akan dinaturalisasi lah oleh timnas Indonesia, oleh PSSI. Jadi ini ya sepertinya rekomendasi dari Patrick Kluivert dan Denny Lansat ini karena mantan rekan-rekannya mereka di sana nih. Coach Sintayong gantikan Coach Indra Syafri, apa benar? Jadi baru aja guys, Coach Indra Syafri resmi diberhentikan sebagai pelatih kepala timnas U20. Dan satu hari sebelumnya bertepatan Coach Sintayong itu datang ke Indonesia. Sebelumnya gue mau nanya nih, kalian tim yang setuju nggak sih Coach Indra Syafri dipecat, atau kalian tim yang menyayangkan? Padahal Coach Indra Syafri udah beberapa kali membawa timnas kita mungkin juara
juara Piala AFF. Kalian boleh tulis di kolom komentar sudut pandang kalian ya guys ya. Tapi kalau menurut gua sebenarnya Coach Indra Syafri itu kayaknya masih menyimpan strateginya guys. Sayang banget udah langsung keburu diberhentikan oleh PSSI dan jajarannya mungkin. Gue doain buat Coach Indra Syafri jangan menyerah. Barangkali nanti ke depan bisa melatih Barcelona atau Manchester City. Rezeki nggak ada yang tahu, Coach. Semangat ya, Coach ya. Gimana nih menurut? Ya bisa jadi Coach Indra Syafri gagal di Piala Asia U20, kemudian diberhentikan oleh PSSI, bisa jadi dinaikkanlah pangkatnya, katakanlah seperti itu, jadi asistennya Patrick Kluivert. Karena sejauh ini yang saya pantau untuk ya pelatih lokal itu belum ada yang cocok sama Patrick Kluivert. Nah itu diungkapkan langsung itu sama Patrick Kluivert bahwa belum ada nih pelatih yang cocok dengan si Patrick Kluivert ini dan juga 3 asistennya dia, khususnya untuk pelatih lokal ya. Karena dia sudah punya 3 asisten yang sama-sama orang Belanda dan ya sepertinya kan masih ada lagi opsi untuk cari asisten pelatih dari pelatih lokal di Indonesia. Tapi sejauh ini memang sudah ada beberapa nama yang masuk seperti Zulkifli Syukur yang kita tahu pelatih muda, tapi belum cocok menurut Patrick Kluivert. Nah pertanyaannya, apakah Indra Syafri cocok menjadi asisten? Ya menurut saya sah-sah saja, karena segudang pengalamannya dia di timnas Indonesia khususnya di kelompok umur, yaitu bisa jadi salah satu faktor pendorong Patrick Kluivert untuk ya memakai jasanya dia sebagai asisten pelatih. Toh dia di kelompok umur sudah ulang-ulang lah juara AFF, ya kan, SEA Games itu sudah pernah dapat medali emas, ya toh. Jadi menurut saya kalau misalkan dia dipecat di kelompok umur dan dipromosikan misalkan, ya kan, naikkanlah jabatannya ke asisten pelatih timnas senior, ya why not? Menurut saya sah-sah saja karena segudang pengalamannya dia, ditambah lagi Patrick Kluivert belum dapat pelatih yang cocok, belum ada yang cocok dengan Patrick Kluivert. Jadi ya lebih bagus dia di sana saja begitu daripada di kelompok umur. Nah pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menggantikan dia di kelompok umur? Apakah Denny Lansat? Apakah Alex Pastur? Apakah si Gerald Vandenberg? Ya tiga-tiganya bisa saja. Tapi menurut saya apakah lebih baik CLBK? Tapi kan tidak mungkin juga CLBK. Banyak yang menolak juga. Dan apakah Coach Shin juga mau CLBK dengan timnas U20? Kan belum tentu juga. Jadi pertanyaannya, siapa yang pantas ada di ya tim U20? Apakah Fariusa ini? Apakah Bima Sakti? Kan ya kalian juga tidak setuju. Jadi menurut saya lebih baik pelatih dari Eropa lah, supaya permainannya lebih bagus lah, lebih menarik ditonton lah. Mungkin kalian punya saran pelatih, boleh tulis di kolom komentar itu. Gimana guys, setelah mendengar bahwasannya El Kumis atau El Sujuk dipecat dari kepelatihan timnas U20, kalian komen di bawah sini. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game situasi di Liga 2. Saya rasa teman-teman tahu ya, sangat menyedihkan, dan saya rasa kita akan ada investigasi. Kemarin Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Ya, kita harus lakukan yang apa di Liga 1 sekarang di Liga 2. Saya nggak bisa bicara, ada tim investigasinya. FIFA sudah mengirimkan alarm. Nah bahaya nih. Beberapa game, ya. Nanti kan ada satgas yang dibentuk. Saya rasa Pak Kapolri, Kejaksaan sudah juga punya komitmen selain yang sedang ini kan. Sebenarnya kita ini bingung gitu. Apa sih yang ada di kepalanya oknum-oknum supporter yang bikin rusuh gitu. Kita ini sudah pernah punya pengalaman buruk loh untuk liga, di mana ya, liga kita bukan hanya liga, bahkan mungkin sampai di timnas itu dibekukan loh sama FIFA. Karena ya hal-hal semacam ini gitu kan. Nah sekarang terulang lagi, itu tidak hanya di Liga 1, Liga 2, bahkan sampai di Liga 4 pun itu sampai ada cekik-cekikan. Liga 2 kemarin ada yang ya tawuran-tawuran. Kemudian di Liga 1 juga supporternya sampai masuk ke lapangan. Liga 2 pun begitu, Liga 3 pun begitu. Nah ini kalau sudah ada alarm dari FIFA, ya ini ya tanda bahaya untuk sepak bola Indonesia. Dan ya kita tidak mau kembali ke era kegelapan. Harusnya ketika sepak bola kita mulai maju, ya SDM supporternya juga harus lebih maju sebenarnya. Jangan kemudian sepak bola kita mau maju tapi SDM supporternya masih di bawah rata-rata. Nah sepak bola kita kan itu butuh supporter. Kalau supporternya SDM-nya di bawah rata-rata, ya percuma menurut saya.
Jadi kalau kita sudah dapat alarm dari FIFA seperti ini, warning dari FIFA, harusnya itu menjadi salah satu ya pembakar semangat kita untuk jangan lagi buat hal-hal yang ya di luar dari jangkauan sepak bola. Jangan lagi ada kerusuhan, jangan lagi ada kericuhan, jangan lagi ada tawuran antar supporter. Nah, kalau sampai sepak bola kita dibekukan, ya bukan hanya 1-2 orang saja yang kena dampaknya. Bayangkan semua pemain bola mungkin gajinya ditahan, mereka tidak ada kegiatan. Ya mungkin juga timnas kita kena imbasnya. Iya toh? Pemain-pemain yang bermain di Liga 1, kalau misalkan kita punya liga dibekukan oleh FIFA, dapat sanksi dari FIFA, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 kan tidak mungkin lagi bermain. Pasti mereka akan nganggur kan. Akan diam untuk sementara waktu. Nah, ketika mereka dipanggil ke timnas, misalkan contohnya Rizky Ridho, Ferrari atau yang lain-lain, ya mereka punya performa pasti menurun. Ya kita harusnya berpikir sampai sejauh itu. Come on lah, maksudnya supporter itu kita harus bisa menerima keadaan dalam sepak bola lah. Tim kita kalah ya kita harus bisa menerima. Dan tidak selalu tim yang kita dukung itu harus menang gitu kan. Ada saatnya imbang, ada saatnya kalah, ada saatnya perform, ada saatnya tidak perform. Harusnya kita berpikiran begitu. Supaya apa? Kita punya sepak bola jangan dibekukan lagi sama FIFA. Karena kita tahu kita pernah punya pengalaman pahit. Kita di-banned sama FIFA. Ya itu yang tidak diharapkan. Jangan heran akhirnya Bung Akmal, salah satu pengamat teranyar di Indonesia, mengomentari tentang kegagalan Coach Indra Syafri di Piala Asia. Sinteyong datang lagi, dan ini bukan diundang yayasan ataupun misi kemanusiaan atau jangan-jangan membela Indra Syafri. Mungkin nggak sih? Seperti yang diketahui, Sinteyong memutuskan pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 setelah PSSI resmi melakukan pemecatan secara sepihak. Tapi apa? Yang lalu biarlah berlalu. Tapi kira-kira ada agenda apa ya Sinteyong balik lagi? Untuk kabar sementara sih, Sinteyong masih terlibat dalam program pengembangan pemain muda di Indonesia melalui Sinteyong Football Academy. Tapi masih penuh misteri. Apa jangan-jangan di sini Sinteyong disuruh balik lagi menggantikan Indra Syafri? Kalau memang benar terjadi, tentunya PSSI kemakan omongan sendiri. Tidak mungkin. Itu kan hanya asumsi kita. Kemarin juga saya buat seperti itu. Saya bilang, apakah ST akan menggantikan Indra Syafri? Banyak yang tidak setuju. Banyak yang bilang tidak mungkin lah. PSSI tidak mungkin buang ludah kemudian kata kasarnya jilat kembali ludahnya. Tidak mungkin. Dan STY sudah pasti tidak akan mau juga, ya kan? Itu karena asumsi kita, wajar kan, tidak masalah. Tapi menurut saya Sintayong itu orang yang paling berjasa di sepak bolanya kita. Tidak hanya Sintayong, semua orang yang pernah buat sejarah di Indonesia kita anggap mereka punya jasa lah. Siapapun itu, siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya, siapapun pemain naturalisasinya dan lain sebagainya, saya pikir mereka semua harus dihargai. Kalau kita lihat Sintayong, menurut saya, pandangan saya, ketika Sintayong datang dan menjadi pelatih timnas Indonesia, tidak hanya soal sepak bolanya yang dirubah, bahkan mindset kita dalam berpikir tentang sepak bolanya kita itu juga dirubah. Kalau dulu kita hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa juara AFF, tapi setelah itu kan kita bisa berpikir bahwa timnya kita, timnas kita ini itu bisa bersaing di level Asia. Terbukti kan? U23 kita sampai semifinal dan senior kita sampai 16 besar. Betul, dia tidak pernah kasih satupun trofi untuk timnas Indonesia dan juga AFF tidak pernah juara. Tapi pertanyaannya balik lagi, siapa pelatih yang pernah bawa timnas Indonesia juara AFF? Kan belum ada. Jadi menurut saya sejauh ini pelatih yang paling sukses ya Coach Shin, menurut saya Coach Sintayong. Kenapa yang sudah dia buat untuk Indonesia, saya pikir itu luar biasa dan ya kita menikmatilah sepak bola Indonesia. Dan ketika pemain-pemain naturalisasi datang, dipenuhilah semua oleh PSSI, saya pikir sepak bola kita menjadi bagus. Bahwa kemudian dipecat, ya itu urusan ya mereka lah, PSSI dengan Coach Shin. Tapi menurut saya sebagai supporter, ya kita hanya bisa mendukung apa yang dibuat sama PSSI. Ya kedepannya seperti apa, ya kita hanya bisa mendukung. Dan sekali lagi kita kritik lah, come on. Apa yang perlu kita kritik, kita kritik. Intinya jangan menghujat, jangan caci maki, ya, hate speech dan lain sebagainya, janganlah. Perlu apa yang perlu kita kritik, kita kritik. Dan dukunglah apa yang perlu kita dukung. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.